nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua boleh ada di dalam berkat kesehatan dan kekuatan yang luar biasa bersama dengan penyertaan Allah. Kita boleh sampai di hari Minggu ini, dan biarlah pada saat ini kita boleh menikmati ibadah kita, pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Roh Kudus yang dicurahkan buat setiap kehidupan kita. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan anugerah-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seisi rumah kami, bergandeng tangan Tuhan, memuji dan menyembahkan Kau Tuhan, memberikan persembahan dan pengucapan syukur kami bagi nama Tuhan. Biar Tuhan Kau disenangkan Tuhan melalui setiap ucapan syukur kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kehendak-Mu terjadi buat setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Biar Tuhan Engkau campur tangan dan memberkatinya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari naikkan setiap ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini setiap kami ya Bapa. Kami bawa hidup kami sebagai korban persembahan di hadapan-Mu. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubah
Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Mari kita bersembah Tuhan kita. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hirabaya lalabaya syakarabaya lalabaya she. Hirabaya lalabaya shikinara lalabala bala 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 bala. Hirabala bala 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 bala. Hirabaya she. Oh Jesus, oh Jesus. Hirabaya shikinara shana. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Mari nikmati penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan. Oh ya Jesus. Bagimu segala puji, segala harga, segala kemuliaan bagimu. Shake
Ini penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Engkau yang layak menerima segala puji dan sembah kami ya Tuhan. Bahwa kami terus naik ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengalami pengucapan syukur yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan kehidupan kami ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan, oleh setiap puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Kau melayakkan setiap kami ya Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, mereka yang ada di rumah, mereka yang beribadah dengan seisi rumah mereka. Biar damai dan sejahtera Tuhan, kekuatan Tuhan, kemurahan Tuhan terus menyertai dan memberkati di dalam setiap rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan, setiap mereka yang datang mencari Engkau Tuhan, mereka akan mendapatkan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami rindu ya Bapa untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Biar kekuatan dan kemurahan-Mu terus memberkati kami, untuk kami boleh terus ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kami siap memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kan saya menyapa shalom. Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, biar kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kita mau angkat pujian kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Segala yang kami perlu, haleluya, Yesus. Sebab Engkau Allah yang sanggup, haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan
akan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Beri tepuk tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar setiap sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa itu boleh memberikan semangat yang luar biasa untuk boleh menjadikan Allah menjadi Allah yang terlalu sanggup dan ajaib dalam kehidupan kita. Kita rindu bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini ada berkat firman Tuhan yang boleh kita nikmati bersama-sama dengan seisi rumah kita. Ada satu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita saat kita tetap percaya dan berharap di dalam Tuhan. Masa-masa ini memang masa-masa yang sulit, tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, setiap hari kami boleh hidup di dalam mujizat-Mu. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Amin. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, Amin. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang
mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Apa yang menjadi kesulitan dalam kehidupan ini, hingga kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut Bila Roh bekerja. Allah, bila Roh Allah turut bekerja. bila Roh Allah turut bekerja. di antara kita. Haleluya, kami percaya Roh Kudus-Mu, Kau yang turut bekerja Kami mendatangkan percaya kebaikan. Yesus, kami taruhkan Tuhan setiap pengharapan kami di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Engkau Tuhan yang boleh senantiasa menguatkan kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami akan dibangun. Kami akan boleh mengalami semangat dan kekuatan yang baru Tuhan. Jiwa kami Tuhan yang mengalami haus dan lapar akan Engkau, kami boleh ya Bapa menerima Tuhan Yesus. Haleluya. Air yang hidup itu ya Bapa, sumber mata air yang jernih itu ya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus campur tangan dan turut bekerja untuk boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kami siap menerima berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semua? Luar biasa, saudara luar biasa dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara sehat semua. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara Tuhan begitu baik.
Sampai hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita masih ada dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Kita tetap berdoa biar kasih karunia Tuhan dicurahkan buat kita untuk kita bisa masuk di dalam ibadah yang seperti sedia kala. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, dan 2 bulan sudah tepatnya per hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak berjumpa secara tatap muka ya, karena pandemi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Ya, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita punya Tuhan tidak terbatas dengan ruangan. Pintu gereja boleh tertutup, tapi pintu untuk pemberitaan Injil itu selalu terbuka. Selalu terbuka, saudara yang dikasih Tuhan, dan puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada di dalam ibadah live streaming seperti ini. Kasih Tuhan begitu baik buat saudara dengan saya, memungkinkan kita boleh ada dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Baik Pak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak untuk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari tangan kanan saudara angkat bersama dengan saya dari rumah saudara masing-masing ya. Kepalkan saudara, kita perkatakan tema kita bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. 3, 2, 1. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sekali lagi, belum kedengaran saudara ya. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Kita percaya Tuhan sedang berkarya dengan caranya yang begitu amat sangat luar biasa. Kalau janji Tuhan ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menolong dan memberkati kita. Kita memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya Tuhan kita dahsyat. Dia selalu menepati janjinya buat kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya rindu untuk men-sharekan kebenaran firman Tuhan tentang menembus kemustahilan. Menembus kemustahilan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita orang percaya, kita hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Kita hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Yang setuju katakan amin sama saya. Amin. Nah Pak Ibu yang diberkati Tuhan, Sadra, Mesa, Abednego ini adalah orang-orang yang terpelajar, yang ada dipercayakan Tuhan di dalam negeri ya pembuangan ini. Dia menjadi orang-orang yang hebat, yang dipercayakan Tuhan. Dia belajar ya menjadi orang-orang yang dahsyat untuk mendampingi Raja Nebukadnezar. Orang-orang ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya hikmat dengan luar biasa, yang dipersiapkan Tuhan dengan begitu luar biasa. Nah Pak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi rekan-rekan dari Daniel ini terkenal, mereka punya satu komitmen, satu prinsip hidup yang luar biasa. Mereka tidak tergoyahkan dengan apapun. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, menembus kemustahilan itu, bagaimana seorang Sadra, Mesa, Abednego ini diperingatkan waktu Raja Nebukadnezar membuat patung ya untuk disembah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang ada di kerajaan ini memperhatikan bagaimana Sadra, Mesa, Abednego ketika sudah dimaklumkan, sudah diumumkan untuk menyembah, tetapi mereka tidak mau melakukan penyembahan kepada patung, kepada dewa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, lalu mereka dipanggil oleh Raja, dan ketika mereka dipanggil oleh Raja, saudara yang dikasih Tuhan, mereka diperingatkan, ketika kamu dengar puji-pujian, ketika kamu dengar musik, ya ketika kamu dengar kecapi, rebana, dan lain sebagainya, sangkakala ya berbunyi, hendaklah kamu menyembah patung yang didirikan oleh ya Raja Nebukadnezar. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini yang luar biasa, Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana Sadra, Mesa, Abednego itu ya punya ketetapan hati, mereka tidak mau menyembah. Mereka tidak mau menyembah. Saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekali waktu itu Raja bilang, saudara, kalau kamu tidak mau menyembah kepadaku, maka hukumnya kamu akan dimasukkan ke dalam
dapur api yang menyala-nyala. Di sini dikatakan 7 kali lebih panas, dan ini bukan main-main Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mereka bukan hanya kehilangan kedudukan, bukan hanya kehilangan jabatan, saudara yang dikasih Tuhan, pertaruhannya, tetapi jauh lebih daripada itu, resikonya nyawa mereka pun harus hilang. Yang luar biasa dari mereka, saudara yang dikasih Tuhan, mereka ini tidak menyayangkan nyawanya, tidak menyayangkan atributnya, ya, yang mereka punya. Ini sesuatu yang keren, ini sesuatu yang dahsyat, tidak main-main, saudara. Ini sesuatu yang serius. Seringkali Pak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita baru saja mengalami apa yang namanya kehilangan hal-hal yang ada di dunia ini, terutama untuk materi, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita mengalami yang namanya kehilangan atau kerusakan, atau materi kita hilang, ya, atau pendapatan kita berkurang, kita sudah komplain sama Tuhan. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, ini kebanyakan dari kita, termasuk juga buat saya, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika materi itu ada, ya, yang kita miliki mulai hilang, ketika pekerjaan yang kita dapati mulai tidak menghasilkan, atau pendapatan kita mulai menurun dengan situasi yang ada seperti sekarang ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini sesuatu yang harus kita belajar dalam situasi yang seperti ini, Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Seringkali kita cenderung untuk lebih menaati orang yang kelihatan dengan kita daripada yang tidak kelihatan. Seringkali kita lebih memperhatikan manusia daripada kita memperhatikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, ini ada statement yang bagus, statement yang luar biasa yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Mari kita baca di dalam Daniel, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ya. Mari kita baca. Bapak Ibu dari rumah bisa baca sama-sama dengan saya. Ya, saya persilakan untuk Bapak Ibu bisa baca semua, saudara semua dari rumah masing-masing ikuti pembacaan dengan saya. Saya baca ayat yang 16, 17 dan yang ke-18. Daniel pasal yang ketiga, 16, 17, 18. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Jadi statement yang pertama ini, saudara yang dikasih Tuhan, Daniel begitu luar biasa. Dia berkata, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Allah yang kami sembah sanggup memberikan kelepasan kepada kami. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang terus terang. Ini sesuatu yang dinyatakan dengan kesetiaan mereka kepada Tuhan yang benar. Mereka punya iman, mereka punya pengharapan kepada Tuhan Yesus dengan begitu luar biasa. Di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah itu sebagai penolong, ya, di dalam masa-masa kesesakan kita itu sangat-sangat terbukti. Dan di sini diungkapkan, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana iman yang kokoh dan kepercayaan yang mutlak serta kesetiaan yang penuh kepada Allah itu harus ada di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita percaya lewat kondisi, lewat keadaan yang sulit seperti ini, ya, kita diminta untuk memperkokoh iman kita, untuk memperkokoh kepercayaan kita yang mutlak serta kesetiaan kita kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak punya pilihan lain dalam kehidupan kita. Mari kita terus memperkokoh iman kita di dalam Tuhan. Dikatakan Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ini satu keyakinan yang begitu kuat di dalam diri Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja sanggup menolong kami, sanggup melepaskan kami dari cengkraman tangan Raja Nebukadnezar. Ini sesuatu yang, saudara yang dikasih Tuhan, perlu dan kita teladani buat mereka, saudara. Dalam keadaan yang bagaimanapun, kita tetap percaya bahwa dia sangat terbukti dalam masa-masa kesesakan itu. Dia sangat terbukti menolong saudara dan menolong saya.
Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang genting. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita menjadi kecut dan tawar hati. Tetapi dalam posisi-posisi yang genting, dalam posisi-posisi yang darurat itu, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kesesakan kita, seringkali Tuhan menyatakan pertolongannya. Seringkali Tuhan kirim malaikatnya untuk membebaskan kita, untuk memberikan pengharapan kepada kita, untuk menolong kita dengan begitu dahsyat. Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Lalu selanjutnya, poin yang kedua ini, saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka memiliki iman dan mengandalkan Tuhan dengan begitu luar biasa. Seandainya Tuhan tidak tolong kami, ya, mereka berkata, Sadrak Mesak Abednego berkata, kami akan mengandalkan Tuhan, kami akan menaatinya, dan kami tahu tanpa menghiraukan apa yang namanya akibat-akibat, resiko yang ada. Saudara yang dikasih Tuhan, kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan, yang akan menolong dan memberkati dengan begitu luar biasa. Saya mau katakan seperti ini, seandainya Tuhan gak berkati kita, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Seandainya Tuhan gak tolong kita, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan mau tolong kita atau Tuhan tidak mau tolong kita, itu ada di dalam kewenangannya Tuhan. Ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Dia tahu, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan dasar dari hidup kita. Dan kita percaya, mari kita percayakan sepenuh-penuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Sepenuh-penuhnya kita percayakan iman yang sejati ini kepada Tuhan. Lewat peristiwa demi peristiwa ini kita diajar, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa penderitaan yang kita alami sampai hari ini itu belum seberapa. Seringkali ada teror, saudara, yang terjadi di dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan gereja. Gereja berusaha untuk ditutup, gereja berusaha untuk dijatuhkan, gereja berusaha untuk dibakar dan lain sebagainya. Tetapi puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kalau gereja ini boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kedaulatan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi sekali lagi, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan membela pekerjaannya dengan begitu luar biasa. Kalau Sadrak Mesak Abednego, saudara yang dikasih Tuhan, diperhadapkan dengan satu realita, dia diharuskan untuk menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tetapi dia bertetapan hati untuk tidak menyembah kepada patung itu, saudara yang dikasih Tuhan. Itu sesuatu yang dahsyat. Dan hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh ada melayani Tuhan, karena kami ikut Tuhan Yesus, itu bukan karena kami melihat, bukan juga karena keadaan, saudara yang dikasih Tuhan. Karena saya anak pendeta, saya harus melayani dan lain sebagainya. Tentu tidak. Karena saya ikut Tuhan Yesus, bukan saya melihat kondisi atau keadaan yang ada. Tapi saya percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saya percaya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi saya dengan begitu luar biasa. Mari Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita menembus kemustahilan itu. Biarlah proses yang kita hadapi, kita jalani, saudara yang dikasih Tuhan, bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara dengan saya alami itu tidak akan melebihi daripada kekuatan saudara dan daripada kekuatan saya. Dan pada waktu kita dicobai, dia akan memberikan kekuatan buat kita. Dan ingat Pak Ibu yang diberkati Tuhan, dia tidak akan memberikan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Jadi percayalah Pak Ibu yang diberkati Tuhan, nembus kemustahilan ini, izinkan proses ini terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara sekarang tidak diperhadapkan dengan keadaan yang seperti Sadrak Mesak Abednego. Tapi ingat Pak Ibu yang diberkati Tuhan, sebentar lagi saudara, kita akan diperhadapkan dengan itu. Ini kita sedang latihan menghadapi kesulitan. Karena sebentar lagi antikris akan berkuasa. Dia akan memaksa kita, dia akan membuat satu aturan-aturan main, ya. Di dalam transaksi, saudara yang dikasih Tuhan, apabila saudara dengan saya tidak mempunyai lambang 66 di dahi maupun di tangan saudara, melalui chip dan lain sebagainya, maka saudara tidak akan bisa bertransaksi. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kita dilatih oleh Tuhan. Dengan peristiwa ini, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan.
Kita terus percaya kepada Tuhan. Di dalam situasi yang seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan saudara dengan saya. Allah kita itu setia. Allah kita setia, Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Allah yang kita sembah itu setia. Amin. Ya. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita bisa menanggung semua pergumulan-pergumulan yang ada. Jadi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, menembus kemustahilan itu. Biarlah kita hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Saudara, ketika kita hidup percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup menolong dan memberkati dalam pergumulan-pergumulan. Mari kita menembus kemustahilan itu. Izinkan dan biarkanlah proses yang ada ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan gereja Tuhan. Biarlah kita nikmati proses demi proses yang Tuhan mau tentukan dalam kehidupan kita. Percayalah, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sekalipun kita harus mengalami pressure yang begitu kuat, yang mempertaruhkan iman kita, kita tidak perlu gentar dan kita tidak perlu takut. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, ada satu desa kecil di India. Orang-orang India tidak percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Ada satu keluarga, ya, dia sangat mengasihi Tuhan, dia sangat mencintai Tuhan. Dia hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi satu kampung itu cuma keluarga mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Satu kampung itu hanya mereka ini, satu keluarga. Suami dengan istri dan 2 orang anaknya yang cinta Tuhan. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, kepala suku berkata kepada orang yang percaya ini. Mereka orang India. Lalu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa. Yang pertama sekali saudara yang dikasih Tuhan, kepala suku itu bertanya, apakah kamu mau menyangkal imanmu kepada Tuhan Yesus? Kalau kamu mau menyangkal imanmu kepada Tuhan Yesus, kamu akan saya berikan hidup. Saya akan bebaskan. Tapi kalau kamu tetap mengasihi Tuhan Yesusmu, mencintai Tuhan Yesusmu, maka kamu akan mati. Lalu anak ini berkata, saya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, pemimpin kepala suku itu membantai anak itu. Singkat cerita, anak itu mati. Apakah seorang ayah ini bergeming dan meninggalkan Tuhan Yesus? Dia tetap tidak bergeming. Lalu dipanggil lagi anaknya yang kedua. Pertanyaannya sama. Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan Yesusmu? Kalau engkau tetap mau mengasihi Tuhan Yesusmu, engkau akan dibunuh. Tapi ketika engkau menyangkal Tuhan Yesusmu, maka aku akan bebaskan engkau. Lalu anak yang berikutnya berkata, saya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, kepala suku itu pun membantai anak yang berikutnya ini. 2 anak yang meninggal, 2 anak yang mati. Di depan matanya saudara yang dikasih Tuhan. Kepala suku berpikir sudah 2 anak yang meninggal. Kali ini kamu pasti berubah pendirianmu. Kali ini kau pasti goyah imanmu. Saudara yang dikasih Tuhan. Sesuatu yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Seorang ayah ini dia berkata, saya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Saya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kepala suku ini geleng-geleng dengan iman yang dimiliki oleh seorang bapak ini. Lalu berikutnya istrinya, orang yang dicintainya, yang menjadi penolong pendampingnya. Kepala suku itu bertanya kepada istrinya, maukah engkau menyangkal Tuhan Yesusmu? Kalau engkau sangkal Tuhan Yesusmu, engkau akan hidup. Aku akan bebaskan engkau. Tapi ketika engkau tetap mempertahankan iman, percayamu kepada Tuhan Yesusmu, maka kematian itu akan ada bersama. Lalu istrinya menjawab, apapun yang terjadi, saya tetap mengasihi Tuhan Yesus saya. Saudara, lalu istrinya dalam sekejap dibantai pula, dibunuh. Istrinya pun meninggal. Tinggal pria ini, tinggal bapak ini seorang diri. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, pemimpin kepala suku ini berkata, anakmu 2 sudah meninggal, istrimu sudah meninggal. Masihkah engkau tetap bertahan mengasihi Tuhan Yesusmu? Pujian yang dinaikkan kembali. Mengikut Yesus, keputusanku.
mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar. Dia tidak pernah ingkar. Sekali dia ikut Yesus, dia akan tetap ikut Yesus untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu bapak ini pun dibantai, dibunuh, meninggal. Satu keluarga meninggal, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kepala suku itu geleng kepala, saudara yang dikasih Tuhan. Dia berkata, belum pernah aku jumpai iman yang seperti ini. Anak-anaknya meninggal, istrinya meninggal. Dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini ada di zaman modern. Kalau Raja Nebukadnezar dengan Sadrak dan Mesak Abednego dengan ancaman dapur perapian yang menyala-nyala itu, Sadrak Mesak tidak bergentar. Sekalipun Tuhan tidak tolong aku tetap akan mengasihi Tuhan. Ini sesuatu pernyataan yang keren, statement yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak tolong aku tetap percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau naik level dalam iman kita. Dalam situasi yang sulit ini, kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan sedang siapkan buat saudara dengan saya. Mari kita tembus kemustahilan itu dengan kita terus percaya kepada Tuhan. Kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita boleh ada sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan yang menopang, yang memelihara akan kehidupan saudara dengan saya. Untuk itu jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita tembus kemustahilan itu bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya apa yang gak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Bahwa bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu dengan begitu luar biasa. Situasinya boleh sulit, situasinya boleh mencekam seperti ini, tapi percayalah, sukacita Tuhan itu tetap ada. Pengurapan Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan saudara. Dan engkau tetap mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini saudara. Kiralaba syikidaralaba. Mengikut Yesus keputusanku. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar mengikut Yesus, mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kiralaba sikidaralaba 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 kiralaba sikidaralaba laba 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 kiralaba laba 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 kiralaba sikidaralaba laba 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 sikidara laba 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 laba. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menembus kemustahilan. Yang pertama Bapak Ibu dengan saya, percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sanggup melepaskan kita
dari tekanan, dari kesulitan, dari maut sekalipun. Mari kita punya ketetapan hati untuk mengasihi Tuhan. Kita tidak bergeming, kita tetap mengasihi Tuhan. Walaupun ada ancaman-ancaman, walaupun ada teror-teror kematian, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan seandainya bila Tuhan tidak tolong kita, kita tetap percaya. Kita tetap percaya. Kita tetap percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat peristiwa satu keluarga di desa yang kecil di India, satu keluarga ini memang mati, dibantai oleh kepala desa. Tapi setelah satu keluarga ini dibantai meninggal, lalu kepala desa ini bertobat karena menyaksikan iman yang begitu kokoh dan begitu kuat, yang tidak gentar, level iman yang luar biasa, level iman yang dewasa rohani. Karena satu keluarga itu meninggal, lalu kepala desa ini hatinya dijamah Tuhan. Dia menyaksikan sendiri bagaimana seorang bapa dengan keluarganya ini mempertahankan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus dengan begitu luar biasa. Kuasa Roh Kudus bekerja kepada kepala desa ini. Akhirnya kepala desa ini bertobat. Karena kepala desa ini bertobat, lalu dia memberitakan Injil buat seluruh desanya. Maka desa yang kecil di India itu, seluruh desa yang kecil di India itu mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sesuatu yang dahsyat. Pujian ini sudah sangat lama. Mengikut Yesus menjadi keputusan hidup kita, menjadi pilihan hidup kita. Kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut. Sekalipun peristiwa demi peristiwa menakutkan terjadi, kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya di dalam darah Yesus yang luar biasa, yang menopang, memberkati. Pergumulan boleh ada, persoalan boleh ada, kesulitan boleh ada. Tapi ingat, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, menembus kemustahilan itu. Mereka naik level dalam iman mereka, dalam pengharapan mereka kepada Tuhan. Seandainya Tuhan gak tolong saya akan tetap mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Iman yang model seperti ini yang Tuhan perlukan. Seandainya Tuhan gak sembuhkan saya tetap cinta Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan gak berkati saya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus, berkati umatmu yang ada dalam gereja Betel Indonesia Teluk Puyung ini. Lawat dan jamah mereka. Biar mereka punya ketetapan hati mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun harus ada ancaman, ada bahaya, ada maut, ada nyawa taruhannya di dalamnya. Berikan kekuatan buat kami. Berikan kekuatan buat jemaatmu, buat hambamu, buat kami semua. Untuk kami tetap mengasihi Tuhan Yesus. Untuk kami boleh menembus kemustahilan itu bersama dengan Tuhan. Kami sangat percaya pencobaan yang kami alami tidak akan melampaui daripada kekuatan kami. Allah itu setia dan adil. Dia memberikan kelepasan, dia memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan buat umat Tuhan di tempat ini. Mereka cakap menanggung segala sesuatu. Mereka kuat. Mereka naik level. Mereka dewasa rohani. Mereka dipersiapkan menjadi umat yang layak menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Mereka boleh mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa. Mereka boleh mengasihi Tuhan dengan seutuh-utuhnya. Mereka boleh mengasihi Tuhan dengan sebulat hati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat tantangan, buat goncangan, buat pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami diberkati Tuhan untuk melewati situasi yang sulit ini. Kami berdoa buat umat Tuhan. Berkati mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk melewati hari-hari hidup ini ya Bapak. Kami percaya tangan kasih Tuhan sanggup menolong mereka untuk melewati hari-hari yang sulit ini bersama dengan Tuhan.
Kami percaya kami diberkati Tuhan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang berperang bagi kami akan berdiam. Dan Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membela perkara kehidupan kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih, kami percaya Tuhan sedang membawa kami ke dalam level iman yang lebih dahsyat. Untuk naik dalam level iman yang lebih dahsyat, yang lebih dewasa lagi bersama dengan Tuhan. Kami tidak gentar dengan apapun keadaan yang ada. Sekalipun antikris ada di depan kami, kami tetap percaya Tuhan kami hidup. Roh Kudus kami bekerja. Roh Kudus kami menolong kami, memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat iman yang sudah Tuhan bawa kami untuk naik dalam level iman yang lebih dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berkati dalam perekonomian mereka. Engkau berkati Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini. Engkau berkati, Engkau limpahkan Tuhan berkat-Mu yang luar biasa. Berkati spiritual mereka Tuhan. Berkati rohani mereka untuk dahsyat di dalam Tuhan. Mereka boleh bermegah di dalam Tuhan. Mereka boleh terus ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mereka boleh terus mengasihi Tuhan. Kami hidup bukan karena kami melihat, tapi kami percaya. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu ya, janji-Mu amin dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah topang selama 2 minggu kami tidak bertatap muka. Secara fisik Tuhan, kami tidak bertemu, tapi dalam roh kami bertemu setiap hari. Di dalam roh kami saling menguatkan, kami saling meneguhkan, kami saling menopang ya Bapa. Dan kami percaya Engkau gembalakanlah umat-Mu Tuhan. Engkau topang terus umat-Mu. Apabila mereka jatuh, mereka tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan mengangkat tangan mereka untuk kembali boleh bersyukur dan berterima kasih dengan situasi, dengan kondisi, dengan apapun yang kami alami ya Bapa. Terima kasih buat situasi yang ada, buat kondisi yang kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan, yang boleh meneguhkan kami. Jika masa-masa sulit itu ada buat kami Tuhan, kami akan terus menembus kemustahilan itu bersama dengan Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia limpah ruahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati kami dengan kesehatan yang terbaik. Kami berdoa buat Indonesia kami. Hurapa sikit haralaba Tuhan, berkati Indonesia kami. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Dalam nama Yesus kami percaya Indonesia raya, Indonesia maju, Indonesia yang diberkati Tuhan sedang Tuhan persiapkan dengan caranya yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Indonesia di hati Tuhan, di rencana Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk itu semua. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kedangkan tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan, Dia rindu memberkati saudara. Kekasih-kekasihnya Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan, penyertaan, penghiburan, pertolongan, kuasa Roh Kudus mulai Maranatha sampai Kristus datang kali kedua, menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.